Selamat pagi, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi ini, kita ingat saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa sedang merayakan perayaan Imlek. Kita mau belajar pagi ini, makna daripada Imlek ini, ada beberapa hal yang telah memberkati saya, dan saya ingin membagikan berkat itu untuk saudara-saudara pemirsa renungan sarapan pada pagi hari ini. Yang pertama, ada 3 hal yang sudah memberkati saya. Yang pertama adalah perayaan menyambut datangnya musim semi. Perayaan menyambut datangnya musim semi ini dilakukan oleh mereka karena di sana memang musimnya ada 4 ya. Jadi mereka berharap ketika mengadakan perayaan menyambut musim semi itu mengharapkan selama 1 tahun ke depan itu semuanya berjalan dengan baik di dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi mereka berharap sepanjang tahun itu merupakan tahun yang melimpah dengan anugerah. Lalu saya teringat dengan firman Tuhan. Kita sejenak membaca di dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Nah, firman Tuhan itu adalah kabar baik. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, sehingga berita firman Tuhan yang merupakan kabar baik ini diberikan kepada kita semuanya. Kalau orang-orang mengharap di awal tahun baru, mengharap selama 1 tahun itu semua berjalan dengan baik sesuai yang mereka inginkan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita yang dapat memberikan harapan yang pasti dan masa depan yang pasti hanya firman Tuhan. Masa depan bagi dunia tidak dapat diprediksi. Apalagi saat-saat ini kita berada di situasi COVID yang masih belum tuntas. Semua yang dirancangkan baik ternyata bisa berantakan. Semua harapan yang sudah ada di depan mata ternyata hilang. Mari kita belajar menaruh harap kita kepada firman Tuhan. Di dalam Ratapan, pasal 3, ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Oh, puji Tuhan, kita memiliki Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, tempat sandaran kita untuk hari depan. Kalau dunia berharap di musim semi itu, pergantian tahun. 1 tahun berdoa untuk sepanjang 1 tahun. Dan ternyata ada banyak yang mengecewakan hal-hal yang terjadi dengan mendadak. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kasih Tuhan itu tak pernah berkesudahan. Selalu baru, selalu dibarui dari hari ke hari. Asal kita mau mencari Dia. Setiap hari kita mencari Dia, berlutut di bawah kakinya, dan menyerahkan hari esok yang belum pernah kita ketahui bagaimana. Tetapi kita pegang janji Tuhan bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan tak akan hilang. Karena kasih setia Tuhan itu dan tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya kepada orang-orang yang mau mempercayai Dia. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang. Mau keadaannya baik, tidak baik, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan,
Mari kita belajar mempercayai Tuhan Yesus dengan segala kebaikan-kebaikannya, dengan semua rancangannya yang tak pernah salah. Nah, yang kedua tadi adalah yaitu waktu kumpul keluarga. Di acara Imlek itu ada acara kumpul keluarga. Sebuah keluarga bisa berkumpul bersama kalau di dalamnya ada tanda yaitu kasih. Bagaimana bisa kumpul bersama, makan malam, menyantap hidangan dengan nikmat kalau di antara keluarga itu tidak rukun? Kalau ada kebencian, ada permusuhan, hidangan selesat apapun tidak akan terasa nyaman. Nah, pada malam tahun baru itu, seluruh keluarga berkumpul bersama-sama untuk menyantap hidangan. Kita teringat kepada firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya itu ialah kasih. Puji Tuhan. Kasihlah yang membuat sebuah keluarga dapat berkumpul. Kasihlah yang membuat sebuah keluarga itu untuk tidak melihat kekurangan satu dengan yang lain. Kita dinasihati oleh Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Puji Tuhan, indah sekali nasihat firman Tuhan buat saudara dan saya. Saling mendahului, memberi hormat. Itu berarti kita belajar untuk rendah hati. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan itu. Dan ada janji-janji ketika di dalam satu keluarga berkumpul bersama dengan kasih itu, ada janji yang istimewa yang Tuhan berikan khusus. Yaitu di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saya rasa ini bukan hanya bagi berkat ini bukan hanya bagi kebersamaan sebuah keluarga, tetapi kita dalam berjemaah, di dalam gereja kita juga merupakan satu keluarga. Nah, Tuhan Yesus berjanji, jika ada kerukunan di dalamnya, berkat-berkat itu akan dicurahkan, mengalir ke sana. Nah, puji Tuhan. Lalu yang ketiga, di dalam acara perayaan Imlek itu, yang tidak pernah dilupakan, yaitu berbagi berkat. Yang kita kenal istilahnya dengan sebutan angpau. Nah, angpau itu adalah berbagi berkat. Kesempatan untuk juga sebagai salah satu bukti kasih dari seorang kerabat yang mungkin sudah sukses hidupnya, lalu berbagi berkat dengan teman-temannya yang mungkin masih memerlukan dukungan. Kita baca di dalam firman Tuhan, Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Puji Tuhan. Saudara, kalau dipikirkan secara akal kita memberi berarti itu sesuatu yang kita miliki berkurang. Tetapi firman Tuhan berkata lain. Kalau kamu memberi, kamu akan diberi, bahkan lebih lagi. Tuhan katakan satu takaran yang dipadatkan, digoncangkan, itu akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Dan itu juga ditopang dengan 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Hanya Allah yang sanggup mencukupkan
bahkan memberikan berkelebihan. Puji Tuhan, indahnya firman Tuhan jika kita mau menurut mempercayainya. Satu lagi di dalam Galati pasal 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya, puji Tuhan. Selama masih ada kesempatan, berarti kesempatan itu tidak akan terus ada bagi kita. Jika masih ada kesempatan itu, mari kita pergunakan apa yang bisa kita lakukan, menolong orang lain, menolong keluarga, dan masih banyak lagi hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, inilah renungan yang dapat saya berikan pada menu sarapan pagi ini. Mari kita belajar memberi dengan tulus, dengan sukacita, dengan rela, dan bukan dengan terpaksa. Dan akhir kata, saya ucapkan selamat Hari Raya Imlek. Kongsi Sinien. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.